Selamat malam, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ronald Sitorus dari Prodi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait struktur dan komunikasi dalam organisasi dari mata kuliah Organizational Behavior. Pada bagian pertama, saya akan membahas terkait struktur organisasi yang memuat pengertian dan teori, desain struktur, serta unsur dan bentuk struktur. Pada bagian kedua, kita akan membahas komunikasi organisasi yang memuat pengertian dan proses, aliran komunikasi, serta komunikasi efektif dan hambatannya. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi menurut Jones dan George adalah sistem formal yang mengatur pembagian tugas, koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab agar seluruh anggota bekerja sama mencapai tujuan organisasi. 4 faktor membentuk desainnya. Lingkungan yang makin dinamis butuh organisasi, butuh struktur makin fleksibel. Strategi yang berbeda perlu struktur yang berbeda. Teknologi yang kompleks butuh koordinasi lebih baik, dan SDM profesional memerlukan fleksibilitas. Pandangan lain tentang struktur organisasi, Chandler menambahkan bahwa struktur dipengaruhi tugas, teknologi, dan lingkungan. Mintzberg melihatnya dari 3 dimensi, yaitu ada peran kunci dalam organisasi, mekanisme koordinasi, dan desentralisasi. Saat merancang struktur ada 3 pendekatan desain kerja. Job simplification untuk menyederhanakan tugas, job enlargement untuk menambah variasi tugas, dan job enrichment untuk memberi tanggung jawab dan otonomi lebih besar. Robin dan Judge menyebutkan 6 elemen kunci. Ada spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Departementalisasi punya 5 pendekatan. Fungsi, misalnya Departemen SDM, produksi dan pemasaran, produk, misalnya produk elektronik, makanan, farmasi, geografis, misalnya wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, ada pelanggan atau proses, dan prioritas pelanggan tertentu. Struktur organisasi punya fungsi penting, yaitu merumuskan tujuan yang jelas, menjaga kesatuan arah dari satu jalur pimpinan, kemudian membagi kerja ke unit-unit yang jelas wewenangnya dan mendelegasikan wewenang setelah pembagian tugas. Fungsi lainnya, koordinasi antar unit, pengawasan berjenjang, dan rentang manajemennya sesuai kondisi. Semuanya ini untuk memberi kejelasan tanggung jawab dan uraian tugas bagi karyawan. Bentuknya bisa fungsional atau vertikal, divisional berdasarkan produk atau pasar, matriks yang menggabungkan keduanya, struktur tim yang fleksibel, atau jaringan virtual yang mengalidayakan sebagian pekerjaan ke pihak luar. Saat ini kita masuk ke bagian 2. Menurut McShane dan Glino, komunikasi adalah pertukaran informasi dari pengirim ke penerima. Formula Laswell merangkumnya itu siapa, berkata apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan dengan efek apa. Prosesnya mengalir dari pengirim, encoding, pesan, channel, decoding, penerima, sampai feedback. Di sepanjang alur ini, bisa muncul noise atau gangguan, baik berupa fisik, tertulis, maupun semantik yang mengubah arti pesan. Dalam kelompok, komunikasi dipengaruhi kesempatan berinteraksi, status masing-masing anggota, kepaduan atau kohesivitas tim, serta jaringan komunikasi yang digunakan. Aliran komunikasi formal ada 4, yaitu ke bawah dari pimpinan ke bawahan, ke atasan sebagai umpan balik, horizontal antar level yang sama, dan diagonal antar level berbeda tanpa hubungan wewenang langsung. 7 cara meningkat komunikasi efektif, yaitu meningkatkan umpan balik, berempati pada penerima pesan, menyederhanakan bahasa, memilih waktu yang tepat, mendengarkan secara seksama, mengatur arus informasi. Berlo menyebut ini konsep fidelity dibangun dari 4 faktor, yaitu keterampilan, perilaku, pengetahuan, dan sosial budaya. Hambatan umum antara lain bias komunikator, penyaringan informasi, tekanan waktu, bahasa, mendengar selektif, dan beban informasi. Dalam penyampaian pesan, hambatannya bisa berupa tidak memahami materi, tidak mengenal audiens, gaya komunikasi buruk, atau pesan pertama yang buruk. Di sini ada contoh penerapan pada perusahaan. Nah, pada intinya, struktur dan komunikasi adalah 2 unsur yang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bapak.